Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak soleha di rumah? Ustadz doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Walaupun kita dalam suasana pandemi, tapi semangat belajar harus tetap kita miliki. Ayo dijawab dengan penuh semangat ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sukses, cerdas. Allahu Akbar. Kemudian moto SDI Lukman Al-Hakim. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Baik, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar. Sikap berdoa. Sudah sikap berdoa semuanya ya? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Baik, kita akan masuk pelajaran ketiga, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Coba anak soleha mengamati gambar di bawah ini. Ya. Gambar 3.1 menceritakan tentang seorang anak sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita meyakini bahwa Allah Maha Esa, maka kita harus berdoa hanya kepadanya, meminta kepadanya. Kemudian gambar 3.2 menceritakan anak soleha sedang berbagi rizki. Jadi ketika kita mendapatkan rizki, kita harus berbagi, terutama kepada orang yang sangat membutuhkan. Kemudian gambar ke 3.3 yaitu seorang sedang bersujud melaksanakan sholat. Ya, adik-adik di rumah harus rajin sholat, terutama sholat 5 waktu. Dan setiap pagi juga melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat jika mampu ya, tapi minimalnya cukup 2 rakaat. Ya, itulah beberapa contoh gambaran orang soleh. Baik, di poin A, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa taala adalah satu dan tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Ya. Jadi Allah Maha Esa ini terkandung di dalam surah apa? Siapa yang tahu? Anak soleh, anak soleha? Ya. Terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Ya. Pasti anak soleh, anak soleha sudah menghafal surah Al-Ikhlas. Bunyinya adalah Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi artinya nanti belajar sama ayah atau bunda di rumah ya. Untuk menambah semangat pagi ini, mari kita bernyanyi. Judulnya Allah Maha Esa. Dengan nada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Ayo sama-sama kita bernyanyi ya. Yang semangat bernyanyinya. 1, 2, 3. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa. Kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu. Satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu. Hidup bersatu karena Allah. Hidup bersatu karena Allah. Ayo sekali lagi. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa. Kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Ya, kurang lebih seperti itu lagunya ya. Nah, anak soleh, anak soleha, coba dihafalkan lagunya. Ustadz beri tugas. Nanti adik-adik videokan ya. Videokan anak soleh, anak soleha sedang menyanyikan lagu ini. Kemudian kirim ke Ustadz ya via WhatsApp. Nah, sini Ustadz akan memberikan soal latihan dikerjakan di buku tulisnya ya. Nah, di sini soal yang pertama adalah Allah Maha Esa artinya. Nah, pasti adik-adik sudah tahu. Kemudian nomor 2, tidak ada Tuhan selain. Nah, yang ketiga, hanya Allah yang wajib kita. Ya, jadi kerjakan tugas ini di buku tulis anak soleh, anak soleha ya. Kerjakan dengan rapi, jangan terburu-buru agar tulisannya bagus dan rapi. Untuk kegiatan bersama orang tua, coba anak soleh, anak soleha tuliskan dalam selembaran kertas tentang cara meyakini bahwa Allah Maha Esa. Setelah selesai, mintalah orang tua untuk menandatangani hasil pekerjaanmu dan serahkan kepada ustadz atau ustazah ya. Jadi nulisnya jangan terburu-buru ya. Harus sabar ya. Agar tulisannya rapih dan indah sehingga mudah dibaca. Nah, jangan sampai terburu-buru sehingga nanti tulisannya tidak bisa dibaca oleh ustadz. Ya, jadi harus sabar, pelan-pelan nulisnya ya. Kemudian di poin B, materinya adalah Allah Maha Pemberi. Ya. Salah satu Asmaul Husna yaitu Al-Wahhab. Artinya Allah Maha Pemberi. Jadi semua makhluk yang hidup di permukaan bumi ini itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertahan hidup, diberi makan dan minum ya. Kita manusia yaitu kita diberi rezeki berupa makanan dan minuman dan sebagainya. Kemudian bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi adalah yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain.
Kemudian memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, dalam artian tidak mengharapkan balasan, ya. Jadi kita ikhlas membantu. Kemudian memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Jadi jangan dipaksa baru menolong orang lain. Ya harus kita belajar cepat menolong orang lain yang membutuhkan. Kemudian berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Ya, kita membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Jika tidak mampu dengan harta, maka kita bantu dengan tenaga. Jika tidak dengan tenaga, maka kita doakan semoga orang tersebut diberikan kemudahan dalam setiap urusan dan diberikan kebaikan. Kemudian sebagai penutup, Ustadz akan menjelaskan kembali. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Artinya hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Kita melaksanakan sholat 5 waktu. Itu adalah salah satu kita meyakini bahwa Allah Maha Esa. Hanya Allah yang berhak kita sembah dan ibadahi. Kemudian kerjakan tugas halaman 38 dan 39. Kemudian selalu jaga sholat 5 waktu dan ingat untuk selalu menjaga kesehatan. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.